Halo Kokes Mania, sebelumnya kenalin nih, aku Tati Suartini yang akan memandu podcast episode 8 kali ini. Nah, teruntuk kamu-kamu yang baru pertama kali mendengarkan podcast ini, selamat datang. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat terus ya. Oh ya, podcast kali ini temanya si paling betah sama Kokesma nih. Wah, aku juga betah nih sama Kokesma, apalagi orang-orangnya yang receh banget. Oh ya, teman-teman udah pada daftar Kokesma belum nih? Nah, kebetulan open recruitment Kokesma terakhir banget ditutup itu tanggal 14 September kemarin. By the way, kalau ngomongin soal oprek nih ya, hari ini aku mau ngobrol sama salah satu bagian dari Kokesma loh. Siapa lagi kalau bukan Kak Iqmal sama Kak Nilam. Halo Kak, gimana nih Kak kabarnya Kak? Halo Kak Tati, Alhamdulillah baik nih. Halo Kak Tati, baik nih Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semoga sehat terus Kak. Boleh nih Kak, kenalan dulu sama teman-teman Kokesmania. Boleh dari Kak Iqmal dulu deh, silahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Kak Tati ya yang sudah mempersilahkan saya tadi. Halo teman-teman Kokesmania, perkenalkan nama saya Iqmal Mubarik, biasa dipanggil Iqmal. Saya mahasiswa Undirta jurusan S1 Akuntansi yang sekarang angkatan 2019. Ya. Saat ini kesibukan saya selain kuliah juga alhamdulillah saat ini diamanahkan menjadi direktur utama dari Kokesma 2022 gitu Kak. Wah, asik banget ya kenalan langsung sama Dirut Kokesma nih. Eh, Berarti kalau angkatan 2019 itu udah semester 7 ya Kak? Udah mulai nyusun skripsi dong. Iya nih Kak. Oke, lanjut sama Kak Nilam nih. Boleh Kak kenalan? Iya, terima kasih. Iya, sebelumnya halo Kokesmania. Selamat pagi, siang, dan malam. Dimanapun kalian berada. Kenalin, nama aku Nilam Tisdanti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Manajemen Angkatan 2019. Nah, untuk saat ini semester 7 sama seperti Kak Iqmal. Terus juga selain kuliah juga lagi ada kegiatan sih, salah satu kegiatan kampus Merdeka aja udah mungkin. Wah, keren banget nih. Kesibukannya pada udah mulai sibuk banget ya. Sangat produktif banget. Parah sih. Aku aja kalah nih. Oh iya, kalau boleh tahu udah berapa lama sih Kak di Kokesma? Boleh cerita-cerita sama Kokesmania nih. Siapa dulu nih Kak? Kanilam dulu kayak. Boleh. Boleh Kak Nilam deh kalau sekarang. Ladies first. Oke, oke, siap-siap. Berapa lama di Kokesma ya? Iya. Berapa lama ya? Kayak dari awal masuk udah di Kokesma deh. Berarti 3 tahun kali ya. Hitungnya dari 2019, pas itu angkatan masuk kan 2019 ya. Pas itu Agustus. Terus Kokesma tuh mulai ada kayak pendidikan dasar. Tapi pas itu aku tuh ikutnya pendidikan dasar 2, yang Diksar 2. Karena kayak telat gitu baru tahu infonya. Itu juga belum ketinggalan pas itu pendaftarannya. Jadi sih paling karena sekalian masuk angkatan pertama juga, maksudnya kayak angkatan 19, terus juga tahun masuk Kokesma 19. Jadi kalau sampai sekarang mungkin nanti jadinya 3 tahun kalau ditanya berapa berapa lama. Wah, udah lama juga ya. Oke, boleh sama Kak Iqmal nih. Gimana? Udah berapa lama juga? Udah berapa lama? Apa sama kayak Kak Nilam juga atau gimana nih?
Oke, Kak Tati, kalau misalkan ditanya berapa lama di Kokesma, jawabannya bisa dibilang sepuh ya teman-teman. Karena saya masuk di Kokesma itu sama kayak Kak Nilam juga, ini angkatan sama juga, angkatan masuk 2019 jadi anggota, lalu 2020 itu masuk ke kepengurusan. Saat itu saya jadi anggota Departemen Public Relation waktu waktu tahun 2020 pada 2020 gitu. Dan kalau misalkan dihitung berapa tahun itu kurang lebih dari 19 sampai sekarang gitu. Berarti udah 3 tahunan di Gokesma. Lumayan kan? Kalau untuk apa tadi terkait dengan pendaftaran ya. Pendaftaran itu ya sama aja sih. Mungkin kayak tadi Nilam jelasin ya teman-teman. Itu aja sih Kak. Kalau mau nanya lebih lanjut, oke. Lanjut. Oke, udah lama banget ya, udah 3 tahun, udah jadi sesepuh. Berarti waktu dulu mah pendaftaran Kokesma itu langsung ke kampus ya, Kak ya? Iya, masih offline banget kata Tati, belum ada kayak online-online gitu. Masih ke PKM kita, nyerahin berkas gitu. Widih, mantep lah. By the way, kalau syarat pendaftaran waktu Kak Ikmal atau Kak Nilam daftar itu sama sekarang ada bedanya nggak sih? Oke, saya dulu kali ya, Kak Nilam. Kalau bicara tentang pendaftaran, itu sebenarnya kan di Kokesma itu kan ada dua ya, pendaftaran pengurus dan juga pendaftaran anggota. Kalau pendaftaran anggota, benar tadi kata Kak Nilam, itu kita dulu pendaftarannya offline, jadi dulu nggak ada corona gitu ya, dan nggak ada online jadi kita langsung di kampus, kita ngobrol sama pengurusnya waktu itu zamannya Bang Azmi di rootnya gitu. Jadi Bang Azmi di rootnya, terus wakilnya itu Bang Dadan dulu. Dan untuk syarat-syaratnya sih nggak terlalu banyak ya, paling itu kayak karena kita anggota koperasi gitu, masuk sebagai anggota koperasi kita harus membayar simpanan pokok. Simpanan pokok itu simpanan yang dibayarkan di awal waktu kita masuk menjadi anggota koperasi. Dan itu sekali, dibayarin sekali. Terus ada pembayaran simpanan wajib itu sebulan sekali. Dan juga ada biaya-biaya lain terkait dengan KTA dan juga pendidikan. Nah, waktu itu apa aja ya? Ya sama sih kayak gitu. Jadi itu uangnya ataupun barangnya akan kembali ke kita juga sih sebenarnya Kak. Oh gitu. Kalau dari Kak Nilam gimana nih? Iya, sebenarnya sama sih, sama kayak yang dia dijelasin Kak Iqmal tadi. Kalau misalkan dibilang perbedaan syaratnya, kalau aku lebih ke ngelihat perbedaannya tuh pas kemarin online kali ya, awal online gitu kayak kan mereka kayak lebih sistemnya online kayak upload gitu. Terus juga mereka kalau nggak salah pas itu pernah ya suruh ngupload kayak konten-konten gitu. Nah, sedangkan kalau kayak pas tahun aku tuh kan kayak nggak upload konten gitu kan. Mungkin bedanya di situ kali ya. Oke, Udah sih gitu berarti kan. yang sama cuma uang simpanan pokok sama wajib aja ya Kak ya? Oke, lanjut. Aku mau nanya nih, kalau boleh tahu waktu itu alasan kakak daftar Kokesma apa nih? Apakah ikut-ikut teman atau niat dari hati yang paling dalam gitu, tertarik sama Kokesma? Boleh ladies first lagi, Kak Nilam. Oke, siap ladies first. Kalau dibilang ikut Yokesma, tadi sebenarnya mau ketawa dulu. Yang dibilang ikut temen itu juga termasuk ke salah satu sih, tapi maksudnya nggak jadi faktor utama. Tapi maksudnya teman-teman juga kayak mau ikut bareng gitu tuh. Tapi masalahnya ya emang pengen. Tapi kalau misalkan sambil ada teman kan kenapa enggak gitu tuh. Jadi kalau dibilang ikut temen juga iya sama aja sih. Tapi ya selain itu maksudnya
ya pengen juga gitu join kayak organisasi, UKM, ya pasti salah satunya biar nambah apa ya, kegiatan lah selain kegiatan di bangku perkuliahan gitu tuh. Maksudnya selain akademis, ya pengen cari kegiatan lain di luar itu. Terus juga yang pasti sih kalau masuk organisasi kan banyak banget yang kita pengen, misalnya bisa dapet temen dari luar jurusan, fakultas. Jadi biar bisa kenal yang lain juga, nggak kayak lingkupnya di jurusan doang gitu pasti sih. Udah paling kayak gitu sih, kalau aku nggak kayak gimana-gimana. Pada umumnya aja. Mantep lah. Boleh juga itu ngikut-ngikut teman, tapi kalau hal yang positif mah apa boleh buat gitu kan. Hayo-hayo Ya aja betul gitu. dong, Kak Tati. Kan support juga kan teman-teman gitu. Oke, gimana kalau sama Kak Iqmal nih? Apa sama juga ikut-ikut temen? Iya. Eh, kalau saya sendiri itu sebenarnya kepikiran ikut kegiatan itu waktu lulus uji tes gitu, apa namanya, di ada pengumuman lulus di Untirta gitu. Jadi saya kuliah itu pengen ada kegiatan, nggak cuma kuliah aja gitu. Terus saya cari-cari dan kegiatannya organisasinya itu mau yang nggak cuma satu jurusan. Nah, waktu itu pas banget ada yang namanya UKM Fest. Nah, teman-teman kalau misalkan uh, pengen tahu UKM Fest kayak gimana, bisa teman-teman cek ya IG-nya Kokesma. Terus di sana ada pengenalan UKM tuh, banyak banget UKM yang ada di Untirta, salah satunya Kokesma. Nah, waktu Kokesma presentasi, nah itu saya bertanya-tanya tuh, oh ini Kokesma apa nih? Gitu. Karena kan di SMA dulu itu nggak ada yang namanya koperasi siswa, itu nggak ada. Jadi agak berbeda gitu ya, agak asing waktu dulu di telinga saya terkait dengan Kokesma itu apa. Lalu saya cari tahu tentang Kokesma, saya mampir ke standnya karena waktu pada saat pemaparan itu kayaknya menarik nih. Nah, gimana caranya? Oh, saya pengen tahu lebih lanjut tuh tentang Kokesma. Itu tanya-tanya tuh sama kakak-kakaknya di situ, dan kakak-kakaknya ternyata baik banget tuh di Kokesma. Jadilah di situ ngobrol banyak dan udah deh masuk. Kalau misalkan ngikut teman itu eh, ada juga temannya yang masuk Kokesma, cuman alasan awal sih nggak itu sih. Itu alasan kesekian gitu. Gitu sih Kak paling. Widih, keren banget ya. Teguh pendirian ini mah. Kata hati dari yang paling dalam. Emang sih Kokesma ini menarik banget ya Kak ya. Tapi waktu KM Fest dulu mah sayang banget nih. Saya nggak tahu Kesma ini. Taunya dari temen waktu udah semester 4 kayaknya. Iya, Oke, sayang banget Kak Tati. mantap. Sayang banget kan. Lanjut deh. Padahal ada games yang seru loh pas itu. Ih, nggak tahu aku, sumpah. Oke deh, lanjut aja. Udah masuk ke kes makan juga. Oke, mau nanya lagi nih. Waktu awal banget masuk ke Kesma itu pasti kan ada harapan gitu kan. Nah, Kak Iqmal sama Kak Nilam itu harapan waktu itu apa gitu? Boleh dari Kak Iqmal deh gantian. Oke deh. Tadi Kanilam, jadi saya duluan nih. Kalau bicara tentang harapan ya Kak Tati, di Kokesma sendiri nggak banyak-banyak sih harapannya. Pertama, pengen cari teman ya, pengen cari teman yang beda jurusan. Karena ibaratnya kalau misalkan punya teman, kita nggak sendirian gitu, nggak sendirian di kuliah, dan teman juga bisa jadi apa namanya relasi yang bisa buka pintu rezeki gitu. Terus yang kedua paling ya ya ingin mengembangkan diri. Dulu tuh waktu SMA, SMP ya, terutama SMP itu nggak ikut organisasi apa-apa, paling ekskul doang. Kalau SMA itu sempat ikut OSIS, tapi cuma 1 tahun. Jadi coba deh di kuliah lebih aktif lagi gitu.
Karena awalnya memang itu tadi ingin mengembangkan diri, ingin percaya diri, terus kayak mengembangkan mental gitu, biar terbiasa dengan masalah atau case atau acara yang berkaitan dengan orang gitu. Organisasi itu kan basisnya adalah anggota atau mahasiswa kalau misalkan di kuliah gitu. Harapannya sih paling itu aja sih. Pertama teman, yang kedua pengalaman gitu. Wah, keren banget sih emang. Emang ikut organisasi itu bisa dapet teman dari berbagai jurusan. Karena memang benar apa yang dikata tadi. Banyak teman, banyak rezeki gitu. Oke, lanjut deh. Kanilam, sok harapannya apa waktu awal masuk ke Kesma? Harapannya sih sama sih, sebenarnya nggak bisa dipungkiri kalau kita mau join masuk organisasi itu yang pasti nyari teman buat buat kenalan kita juga, relasi, karena itu juga bisa jadi manfaat banget, benefit buat kita ke depannya gitu loh, karena bisa kenal temen selain di satu jurusan itu, kayak fakultas misalnya pendidikan kayak Kata Tini gitu kan, maksudnya kan kampusnya yang di Ciwaru jauh, maksudnya nah dengan adanya Kokesma ini ya bisa saling kenal kan gitu. Jadi kalau masalah temen relasi itu nggak bisa dipungkiri, emang pasti bakal nyari itu banget harapannya. Terus kayak yang kedua, karena ini Kokesma ya tentang kayak koperasi gitu, sebelumnya tuh maksudnya aku awal-awal tuh belum tahu banget, kayak belum join juga tentang koperasian ini. Masih kayak di mindset tuh kalau koperasi itu ya kuno gitu, benar kata yang orang-orang bilang. Terus juga kayak pesertanya juga yang kayak joinnya gitu, anggotanya tuh lebih ke kayak orang tua, bapak-bapak. Nah, jadi kayak di kampus tahu ternyata wah ada koperasi gitu kan ya. Kayak penasaran aja gitu, gimana sih kayak koperasi itu ngapain aja gitu tuh. Kayak gitu sih, pertama pengen tahu gimana sih koperasi itu dengan cara ya bukan cuma ilmu sama wawasan doang, tapi pengen terjun ke organisasinya itu sendiri. Terus abis itu nggak bisa dipungkiri juga yang pasti pengen memperbanyak pengalaman ya di dunia perkuliahan, apalagi kayak pas awal-awal kuliah gitu pengen kayak nyoba semuanya aja dulu gitu tuh. Iya gitu, dari kayak pengalaman kepanitiaannya juga kan kita dari organisasi ini dapat apa aja gitu ke depannya, mau memperbanyak pengalaman pastinya. Terus juga abis itu pas setelah join masuk Kokesma juga kan ternyata di Kokesma ini kayak banyak buat pelatihan-pelatihan. Nah, ternyata itu bisa jadi kayak pertama, wah ternyata nggak nyangka nih Kokesma bisa ngasih soft skill juga ke kita gitu sih paling kata Ti. Wah, bener banget nih emang. Pengalaman tuh emang nggak bisa dibeli pakai uang dah. Sumpah. Emang ada pepatah mengatakan berguru pada pengalaman. Emang itu banyak manfaatnya itu pengalaman itu. Oh iya, gimana nih kalau setelah bergabung di Kokesma ini udah lanjut belum harapan-harapan yang tadi disebutin tuh? Boleh deh, siapa dulu? Sok. Siapa nih ya? Udah dalam dulu ya. Kalau harapan Sok sih yang kayak nih. dibilang tadi. Siapa nih? Yang dibilang Sok tadi. nilam dulu ya. Oke, oke, kenal. Apa temennya kan? Alhamdulillah sih maksudnya udah dapet ya, maksudnya kayak kenalan juga. Contohnya nih kayak Kak Tati dan Kak Iqmal dari beda-beda jurusan, kayak Kak Tati dari FKIP pendidikan yang kampusnya di Ciaru jauh gitu dari kabupaten kampus aku, terus sama Kak Iqmal juga dari jurusan akuntansi gitu. Jadi sejauh ini sih udah alhamdulillah harapannya udah kecapai ya. Terus juga pengetahuan wawasan terkait kayak koperasi, wah ternyata koperasi tuh kayak gini ya di dalamnya, kayak kita ada simpanan juga, karena itu tuh juga jadi kayak tabungan kita buat nantinya gitu kan. Ternyata seru juga nih koperasi gitu tuh. Terus juga kayak asas kekeluarganya tuh emang bener-bener ada gitu tuh. Kayak temennya tuh ya gitu deh pokoknya, gak bisa jelasin, pokoknya udah dapet alhamdulillah harapannya. Gitu sih kata Ti. Keren, sumpah. Udah dapet temen banyak nih berarti ya kayak.
Keren lah, perbanyak Ayo channel lah. bagus. Oke, gimana kalau sama Kak Iqmal nih? Udah terwujud semua belum nih harapannya? Oke, tadi Kak Nilam udah cerita banyak ya terkait dengan harapannya. Dan kalau misalkan bicara tentang sudah terwujud atau belum harapannya, ya of course udah sih beberapa terwujud dan kayak ini tuh emang wah banget gitu. Jadi kayak saya yang dipelajari di kampus tuh nggak ada gitu. Di sini tuh nggak ada yang di Kokesma atau di organisasi gitu maksudnya itu nggak dipelajari di kampus. Kayak misalkan apa namanya manajemen konflik, terus kayak ada masalah bangkit dari masalah itu kayak gimana, terus kayak public speaking di depan orang banyak itu kayak gimana gitu. Jadi of course overall itu udah ke wujud semua gitu. Wah, alhamdulillah banget berarti ya. Emang masuk Kokesma ini bermanfaat banyak banget pokoknya dah. Lanjut deh. Kalau menurut Kak Iqmal dulu nih, apa aja sih perubahan signifikan yang terjadi di Kokesma dari awal banget masuk kakak daftar sampai saat ini? Apa kira-kira? Oke, tadi kayaknya udah spill dikit-dikit ya terkait dengan perubahan. Kalau teman-teman tahu, saya itu nggak nggak kayak sekarang. Kalau dulu cenderung kayak tertutup gitu, kayak eh, mau ngomong gitu ke depan orang itu masih kayak takut, masih kayak ih ini gue takut salah nih, ini gue takut nggak bener nih, takut diketawain nih, takut diledekin nih, gitu. Ibaratnya Iqmal dulu pas uh, masuk kuliah pertama kali itu nol deh, nol gitu. Dan sekarang banyak belajar, terutama dari kating-katingnya, kakak-kakaknya, terutama kalau di Kokesma sendiri itu dibina. Yang paling berkesan adalah prestasi. Dulu pengen banget berprestasi di kampus itu. Namanya tercantum sebagai juara apa gitu. Dan alhamdulillah terwujud. Waktu itu juara 2 lomba bisnis plan di Jamkopnas itu. Bareng tim itu ada Kak Ainun sama Kak Putri waktu itu. Dan alhamdulillah Iqmal yang dulunya nggak punya pengalaman apa-apa gitu terkait dengan lomba, terkait dengan mimpin sebuah acara atau terkait dengan public speaking terutamanya itu sekarang banyak belajar banyak hal lah dari kakak-kakaknya, dari mentor-mentornya atau dari teman-teman yang ada di Kokesma itu karena nggak hanya kita bisa belajar dari kakak-kakaknya tapi kita bisa berbagi pengalaman juga sesama anggota Kokesma gitu. Jadi kayak Kak Nilam nih, Kak Tati juga kan walaupun ya angkatan 20 gitu tapi bisa berbagi pengalaman terkait dengan jurusannya mungkin atau terkait dengan uh, waktu kuliah ataupun waktu sebelum kuliah kayak gimana gitu. Jadi perubahannya signifikan banget sih buat saya, terutama uh, ini ya pola pikir kalau misalkan sebelum sama setelah masuk Okesma itu beda banget. Kayak sebelum tuh kayak masih otak-otaknya ya main ya kayak nggak terarah lah gitu. Kalau pas udah masuk organisasi itu udah kayak apa ya creative thinking gitu lah kayak kalau misalkan uh, ada sesuatu yang bermasalah gitu itu bisa diselesaikan dengan cara yang efektif yang dengan cara yang baik gitu ya dengan cara yang benar gitu terutama pola pikir sih masuk organisasi itu kayak gitu ya kan jadi curhat kalau Nilam gimana nih. Oke, mantep banget nih. Bisa dapat juara 1 bisnis plan di Jamkopnas ya Kak ya. Wah, gila yang tadinya pendiam bisa-bisa jadi gitu juara.
di luar bisnis plan. Keren kan, emang berorganisasi itu emang bermanfaat pokoknya buat diri, buat pengembangan skills, dan banyak lagi lah. Oke, lanjut sama Kak Nilam nih, perubahan signifikan yang terjadi di Kokesma dari awal kakak daftar sampai saat ini. Apa tuh kira-kira? Oh iya, sebelumnya Kak Tati, perubahannya tuh perubahan di diri kita atau perubahan kokesmanya itu? Mohon maaf nanya Boleh lagi. dua-duanya, boleh dua-duanya. Biar teman-teman Oh, boleh Kokesma dua-duanya. pada tahu gitu. Iya. Oke, siap-siap. Kalau misalkan perubahan di diri sendirinya gitu, maksudnya kayak aku mungkin lebih ke maksudnya gimana di dalam organisasi itu aja kali ya. Yang pasti sih kalau ikut organisasi itu dari pengalaman tuh, kalau aku yang ngerasain tuh kita tuh bisa keluar dari comfort zone atau zona nyaman kita. Maksudnya kayak ikut kayak kepanitiaan kan, misalkan terus juga misalkan ada kegiatan-kegiatan, itu kan kita maksudnya apa ya, mencoba hal-hal baru ya. Nah, itu tuh mau nggak mau kan kita harus profesional gitu di dalam organisasi itu. Nah, dari situ sih maksudnya kayak harus berani ngadepin itu gitu. Mau nggak mau kayak kita ya harus unjuk diri maksudnya ngelakuin job desk tersebut gitu maksudnya. Jadi lebih maksudnya kerasa banget sih kalau masuk organisasi itu emang bener-bener kita keluar dari zona nyaman kita gitu tuh. Jadi mencoba kayak sesuatu-sesuatu yang baru yang pernah yang sebelumnya belum pernah dicoba gitu. Terus juga apa ya? Sama kayak Iqmal tadi juga masuk organisasi tuh kita lebih banyak jadinya sharing sama teman seangkatan atau kating-kating terkait kayak pengalaman-pengalaman dari mereka juga atau gimana nih terkait kedepannya gitu biar lebih baik juga misalkan lebih kayak biar ada progres gitu nantinya. Oke, paling kayak gitu sih poin utamanya ya bisa keluar dari zona nyaman gitu. Asik. Asik, keluar dari zona nyaman ya Kak ya. Wah, emang banyak banget ya. Berarti perubahan di Kokesma ini dari awal masuk sampai sekarang. Emang berorganisasi itu banyak banget benefit-benefitnya yang udah di skill tadi juga tuh ya. Oke deh, terakhir nih, boleh dong kasih kesan pesan buat teman-teman yang baru bergabung di Kokesma. Oke, boleh dari siapa dulu nih? Um, Kanilam deh. Sok, ladies first lagi. Penutup soalnya. Oke, siap. Kesan dan pesan ya untuk Kokesmania. Yoi. Oke, kesan pesan. Gini sih paling buat Kokesmania, pesan aku selagi kalian udah ikut nih, udah mutusin buat ikut ke organisasi, ya karena kan itu maksudnya pilihan kalian kan, ya kedepannya emang harus profesional gitu tuh. Maksudnya yang pertama sih kalau misalkan kayak baru awal-awal nih kan ikut organisasi, kamu harus berani dan mau gitu cari dan dapetin banyak pengalaman selama kamu ada di organisasi. Kayak nyoba sama kayak yang udah tadi dibilang, coba-coba hal baru yang belum pernah kamu lakuin sebelumnya. Kayak misalkan kan panitiaan tuh ada kayak divisi acara, logistik, PDD. Nah, itu kalau bisa semoga kalian dapat gitu divisi-divisinya biar kayak ngerasain wah ternyata ini kayak gini ya. Misalkan kan kayak jadi divisi acara pasti bakal jadi MC atau moderator kan. Nah, itu juga coba aja sih nggak apa-apa gitu tuh karena organisasi ini ya di situ ajangnya kamu untuk mencoba gitu tuh. Nggak apa-apa, nggak usah takut salah gitu tuh. It's okay. Kesalahan tuh ya bagian dari proses kamu yang lagi di organisasi gitu tuh. Nggak apa-apa kok maksudnya yang penting kamu nyoba aja sih sebenarnya karena kalau udah nyoba tuh bener-bener ya kayak lega aja gitu walaupun kayak masih ada beberapa miss yang terjadi gitu kan. Terus selama masih ada kesempatan juga ya nggak apa-apa tadi sih bener coba aja jangan mikirin kayak hasilnya bakal kayak gimana ya kan kalau kayak zaman-zaman sekarang nih banyak kan yang kayak tiap malam tuh overthinking gitu. Nah nggak apa-apa sih it's okay overthinking gitu tapi ya kamu harus bisa kontrol overthinking itu jangan terlalu berlebihan kayak mikirin hal yang belum pasti gitu tuh karena selama kita masih bisa ikhtiar nih sesuatu belum terjadi ikhtiar atau usaha gitu ya yakin aja nggak apa-apa gitu tuh kalau misalkan nanti hasilnya juga belum memuaskan atau belum sesuai harapan kita ya udah nggak apa-apa kok is okay gitu tuh yang penting tadi sih kamu bisa ngerasain namanya lega karena udah nyoba kesempatan itu udah sih gitu aja karena kan itu nanti jadi bekal pengalaman buat kedepannya gitu sih.
Oke, Kak. Berarti kuncinya cuma satu ya, nyoba gitu ya. Oke, langsung Kak Iqmal boleh sampaikan kesan pesan buat anak-anak yang baru bergabung nih di Kokesma. Silahkan. Oke, mungkin singkat aja ya Kak Tati. Untuk teman-teman yang beruntung nih, saya apa namanya sebut teman-teman yang beruntung karena kuliah itu nggak semua orang bisa, gitu kan? Ada yang kerja, ada yang nggak mampu untuk kuliah gitu ya, atau emang berkesempatan gitu untuk kuliah. Itu kalian orang-orang yang beruntung, 4 tahun S1 normal, 3 tahun D3 normal gitu. Sangat-sangat rugi banget kalau misalkan nggak ikut apa-apa, terutama organisasi ya teman-teman. Karena kuliah aja nggak cukup. Ada sesuatu hal yang nggak dipelajari di kuliah. Mungkin teori oke di kuliah. Tapi kalau untuk praktik organisasi itu jawabannya. Gitu teman-teman. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau di Kokesma sendiri, kalau saya pribadi itu berpengaruh banget. Yang dulunya Iqbal itu nggak ada apa-apanya gitu, nol banget gitu. Berproses 3 tahun gitu ya, tahun demi tahun dari jadi anggota sampai dipercaya jadi direktur utama sekarang itu prosesnya panjang banget. Dan alhamdulillah itu belajarnya banyak banget dari mana aja, dari siapa aja. Gitu. Jadi berproses itu penting karena belajar atau berproses itu sampai mati, teman-teman. Kalau udah mati ya udah. Gitu. Pesannya itu aja sih teman-teman, tetap semangat dan raih mimpi kamu setinggi apapun. Itu Kak. Bener banget nih, mimpi itu emang gratis nih Kak ya. Tinggal kitanya gimana mau bertindak. Asik. Keren banget nih. Semoga pesan dan kesan yang disampaikan oleh Kak Iqmal dan Kak Nilam tersampaikan untuk teman-teman yang baru bergabung nih. Oke, thank you buat Kak Iqmal dan Kak Nilam yang telah menyempatkan hadir di Podcastma episode 8 kali ini. Semoga sukses selalu dan bisa terus menginspirasi teman-teman yang lainnya, Kak ya. Oke, saya Titi Suartini pamit undur diri. See you on the next episode. Goodbye. Bye.